Chelsea buka negosiasi dengan Ajax untuk gaet Jorel Hato. Chelsea dikabarkan mulai melakukan negosiasi dengan Ajax Amsterdam untuk mendatangkan Jorel Hato pada musim panas tahun ini. Chelsea dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Ajax Amsterdam terkait potensi transfer Jorel Hato, bek muda yang tengah naik daun dan menjadi incaran sejumlah klub Premier League, termasuk Liverpool. Menurut laporan Chalk Offside, The Blues kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa pemain berusia 18 tahun tersebut. Ajax disebut membanderol sang pemain dengan harga sekitar 55 juta euro. Liverpool sempat menunjukkan minat, tetapi fokus mereka kini beralih ke Milos Kerkez, yang membuat peluang Hato menuju Anfield semakin mengecil. Dengan keikutsertaan Chelsea di Liga Champions musim depan, klub asal London tersebut ingin memperkuat skuad dengan pemain berbakat dan serba bisa. Hato dinilai cocok dengan proyek jangka panjang yang tengah dibangun The Blues. Meski demikian, keputusan akhir akan bergantung pada keinginan sang pemain. Hato diyakini akan memilih klub yang memberinya kesempatan bermain reguler, sebuah hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan masa depannya. Inter Milan pantau Fermin Lopez sebagai calon pengganti Mkhitaryan. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona yang akan mereka plot sebagai pengganti Henrikh Mkhitaryan. Inter Milan dilaporkan tengah mengincar gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Ketertarikan ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Henrikh Mkhitaryan, yang kontraknya akan habis pada akhir musim dan kemungkinan besar tidak diperpanjang. Fermin, lulusan Akademi La Masia, tampil impresif sepanjang tahun lalu. Ia mencuri perhatian di Olimpiade Paris dengan torehan 6 gol dan 2 assist, yang membawa Spanyol meraih medali emas. Namanya kian bersinar setelah menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Euro 2024 bersama tim nasional senior. Musim ini, meski bukan starter reguler di bawah asuhan Hansi Flick, Fermin tampil konsisten dan berkontribusi besar dalam kesuksesan Barcelona meraih treble domestik. Ia mencatat 8 gol dan 9 assist di semua kompetisi, termasuk gol kemenangan kontra Espanyol yang memastikan gelar La Liga untuk Blaugrana. Pada Oktober lalu, Fermin menandatangani kontrak baru hingga 2029, menjadikannya aset jangka panjang bagi klub. Ia juga dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap Barca, yang membuat proses transfernya semakin rumit. Real Madrid siap guncang Eropa, siapkan cara bajak Rodri dari Manchester City. Real Madrid dikabarkan membuka peluang untuk merekrut gelandang andalan Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas mendatang. Informasi ini dilaporkan oleh Football Espana, Rabu 21 Mei, yang menyebutkan bahwa gelandang asal Spanyol tersebut masuk dalam daftar prioritas Los Blancos. Setelah fokus memperkuat lini belakang dengan membidik pemain seperti Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Alvaro Carreras, Real Madrid kini mulai membenahi lini tengah. Nama Rodri pun muncul sebagai target utama. Sebelumnya, klub ibu kota Spanyol tersebut juga berencana memulangkan gelandang muda Nico Paz dari Como. Namun, kini mereka lebih serius memantau situasi Rodri yang baru saja kembali dari cedera panjang. Rodri, yang memiliki nama lengkap Rodrigo Hernandez Cascante, baru saja pulih dari cedera ligamen yang membuatnya absen selama 8 bulan. Pemain berusia 28 tahun itu kembali tampil saat Manchester City menghadapi Bournemouth, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-83 menggantikan Erling Haaland dan membantu City menang 3-1. Musim ini, Rodri baru tampil 4 kali dengan total waktu bermain hanya 163 menit karena cedera. Real Madrid akan terus memantau performanya hingga akhir musim untuk menilai kelayakan transfer. Langkah Madrid membidik Rodri merupakan pengecualian dari strategi transfer mereka belakangan ini. Biasanya, Los Blancos lebih memilih menginvestasikan dana besar untuk pemain muda bertalenta sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Namun, pengalaman dan kualitas Rodri dinilai bisa memberikan dampak instan di lini tengah Madrid. Milan beresiko ditinggal Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao. Situasi kontrak 3 bintang AC Milan, Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao, menjadi kasus paling pelik bagi manajemen di musim panas ini. Mike Maignan dan Theo Hernandez memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2026. Maignan sebelumnya telah mencapai kesepakatan verbal untuk perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji menjadi sekitar 5 juta euro bersih per musim. Namun, pasang surut performa Milan dalam beberapa bulan terakhir telah membuat manajemen menunda finalisasi kesepakatan tersebut. Sulit untuk memprediksi bagaimana akhir kisahnya saat ini, terlebih ada laporan yang menyebutkan Chelsea, Manchester United, dan Aston Villa memantau situasinya. Situasi perpanjangan kontrak yang rumit saat ini hanya mungkin dengan gaji yang lebih rendah dari gaji bersihnya saat ini, yaitu 4,5 juta euro. Jika Theo tidak setuju, ada 2 opsi. Penjualan di musim panas atau bertahan untuk tahun terakhir kontraknya dan pergi secara gratis pada 2026. Theo sendiri dikabarkan telah menawarkan diri ke Real Madrid, namun ditolak. Juventus juga disebut-sebut mulai mengincar Theo.
Ini menjadi dilema besar bagi Milan, yang tidak ingin kehilangan pemain kunci mereka secara gratis. Sementara itu, untuk Rafael Leao, yang memiliki kontrak lebih panjang hingga 2028, belum ada tawaran nyata yang masuk. Dia memiliki klausul rilis 175 juta euro. Meskipun tidak ada tawaran konkret, minat dari klub-klub Premier League seperti Chelsea dan Arsenal, serta Atletico Madrid yang mulai menjajaki kemungkinan, tetap menjadi ancaman. Barcelona memutuskan untuk tolak pulangkan Neymar. Menurut laporan terbaru dari Sport, bintang Brasil itu telah sangat dikaitkan dengan kembalinya yang mengejutkan ke tim Katalan, dengan Joan Laporta, Hansi Flick, dan Deco terlibat dalam diskusi mengenai kelayakan kepindahan tersebut. Laporta, khususnya, telah lama mengagumi Neymar dan dilaporkan mengungkapkan sentimen itu selama pertemuan pribadi baru-baru ini. Secara taktis, profil Neymar sebagai pemain sayap kiri yang juga dapat beroperasi di tengah sangat sesuai dengan kualitas yang dicari Barca di bursa transfer. Ia juga akan datang sebagai agen bebas, dengan kontraknya di Santos yang akan berakhir pada 30 Juni, dan bahkan siap menerima gaji sederhana sekitar 10 juta euro, yang sesuai dengan struktur upah Barcelona. Di atas kertas, kesepakatan itu tampak menguntungkan semua pihak, risiko finansial rendah, ambisi bersama, dan janji keuntungan yang luar biasa. Namun, dua faktor penentu akhirnya membuat klub itu meninggalkan ide itu sepenuhnya. Barcelona kini memiliki permata lokal dalam diri Lamine Yamal. Pemain sayap berusia 17 tahun ini mendominasi berita utama di seluruh Eropa dan telah memikat para penggemar Barca. Pertumbuhannya yang eksplosif secara efektif telah menutup pintu bagi segala kebutuhan untuk Neymar, terutama dalam peran yang telah menjadi miliknya sendiri bagi Yamal. Orang dalam klub memandang Yamal sebagai wajah masa depan tim, bintang yang akan memimpin Barca menuju era berikutnya, termasuk pembukaan Camp Nou yang baru. Faktor kedua, dan mungkin yang lebih penting, adalah perjuangan Neymar yang berkelanjutan melawan cedera. Sejak bergabung kembali dengan Santos, ia telah menghabiskan lebih banyak waktu di meja perawatan daripada di lapangan. Pep Guardiola ancam hengkang. Manchester City terancam krisis besar musim depan. Manchester City menghadapi ancaman besar jelang musim panas 2025. Pelatih utama mereka, Pep Guardiola, secara terbuka menyatakan akan meninggalkan klub jika manajemen tidak melakukan perombakan skuad secara signifikan. Hal ini diungkapkan Guardiola usai kemenangan 3-1 atas Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Guardiola menegaskan bahwa ia tidak ingin menghadapi musim depan dengan skuad yang terlalu besar. Menurutnya, terlalu banyak pemain justru merusak dinamika tim dan membuat suasana ruang ganti tidak sehat. Saya tidak ingin meninggalkan 5 atau 6 pemain di lemari es. Saya tidak menginginkan itu. Saya akan berhenti. Buat skuad yang lebih pendek, saya akan bertahan, ujar Guardiola, dikutip dari Sky Sports. Pelatih asal Spanyol tersebut menambahkan bahwa mustahil bagi dirinya untuk terus mencoret pemain setiap pekan, terutama ketika mereka memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk bermain. Manchester City menjalani musim yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan standar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tersingkir dari Liga Champions lebih awal setelah dikalahkan Real Madrid di babak 32 besar. Di ajang Piala FA, City kalah 0-1 dari Crystal Palace di final yang berlangsung di Wembley. Selain itu, mereka juga gugur di putaran keempat Piala Liga usai dikalahkan Tottenham Hotspur. Satu-satunya pencapaian positif adalah keberhasilan finish di posisi ketiga Liga Primer Inggris dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. MU dan Juventus saling sikut rebutan dan Endo. Laporan terbaru di Italia menyebutkan Manchester United merecoki Juventus dalam perburuan tanda tangan winger milik Bologna yaitu Dan Endo. Dalam laporan yang dihimpun dari Tuttosport, media kondang Italia ini menulis jika Manchester United dan Juventus siap saling sikut dalam mendapatkan tanda tangan dan Endo musim panas ini. Endo sendiri sudah 2 tahun terakhir bermain bagi Bologna, usai didatangkan dari FC Basel seharga 9 juta euro di tahun 2023. Kontrak sang winger di Stadion Renato Dall'Ara masih menyisakan 2 tahun lagi, atau baru akan berakhir di 30 Juni 2027. Masih dalam laporan yang ditulis oleh Tuttosport, Bologna dikatakan mematok harga Endo sebesar 40 juta euro, 739 miliar rupiah, bagi siapapun tim yang ingin mengamankan jasa Endo. Agen sang pemain yaitu Fahd Adamson Mansour, sadar kalau kliennya menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa. Minat pada Endo saat ini cukup tinggi, apalagi setelah sang pemain sukses mengantarkan Rossoblu menjuarai Coppa Italia musim ini. Banyak klub menginginkannya dan saya tidak bisa menutupi kalau kita sekarang banyak mendapatkan permintaan dari sentro Eropa, ucap sang agen seperti dikutip dari Football Italia. Bologna telah menjual beberapa pemain bintang mereka musim panas kemarin dan kita perlu menunggu apa yang bakal mereka lakukan saat ini. Sepanjang musim lalu, Endo berhasil mencetak 9 gol plus 6 assist dari 40 laga yang ia mainkan bersama Bologna.